kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hey kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Hanya perlu memulai seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Selamat datang dalam program Cabi Membaca dan Berbagi. Sebuah program untuk murid SMKN 43 Jakarta berbagi gagasan buku yang ia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Hai, selamat datang di program terbaru kami. yaitu
Cabi, membaca dan berbagi. Bersama saya Nurmala Auzi dari 10 MPLB 2 Dan saya Naila dari 10 MPLB 2 bersama dua narasumber kami yaitu Nabila Nurul Azmi dan Mardiansyah dari 10 DKV 2. Jadi program terbaru kami ini adalah sebuah tempat atau program untuk berbagi hasil bacaan dari siswa-siswi SMKN 49 Jakarta. Penasaran kan? Yuk mari dengarkan perbincangan kita berempat. Gimana kabarnya Nabila sama Mardi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kira-kira buku apa sih yang bakalan kita explore? Hari ini kita bakal ngebahas buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Nah, menurut kalian nih apa sih yang menarik dari buku itu? Oke, menurut saya beberapa poin menarik tentang buku ini. Kenapa menarik dibaca? Yang pertama, buku ini relate dengan keadaan generasi muda zaman sekarang yang penuh dengan problem dan yang sebenarnya gampang untuk dihindarin, tapi mereka terkena suasana hati yang buruk. Kalau menurut aku sendiri sih dari filosofi ini nih menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran stoik gitu, dari ajaran asal usul yang ribuan tahun lalu udah itu, tapi dikembangkan dalam kata-kata hal yang kalimat-kalimat yang mudah dipahami gitu. Nah, aku baru dengar nih, apa sih itu pemikiran stoik? Pemikiran stoik itu pemahaman kita agar manusia itu menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya. Jadi dengan caranya itu menyadari bahwa banyak yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup. Lewat stoik ini harapannya kita terhindar dari stres dan pikiran-pikiran yang membuat kita jenuh atau stres gitu. Kan banyak nih buku dari perpustakaan 49 ya. Tapi kenapa kalian milihnya buku yang berat gitu tentang filosofi dari Teras ini? Ya, menurut saya kenapa saya milih buku ini? Yang pertama, saya penasaran sekali dengan isinya. Karena ya buku ini juga bestseller dan menurut saya sangat relate dengan keadaan saya sekarang ya, yang baper dan susah buat move on. Ya. Nah, setelah itu ada nggak sih poin penting menurut kalian yang setelah kalian baca buku itu? Kalau aku sih ada suatu bagian dari buku itu yang ngejelasin tentang toxic friendship ya. Kan jelas dong dimana kita tuh banyak lah ada problem-problem pertemanan yang kayak musuh-musuhan lah atau kayak baperan lah, pasti kan gitu ya. Nah ternyata tuh ada di bagian itu yang membuat aku mengutik suatu hal pemikiran gitu. Itu tuh tentang dari Marcus Aurelius, itu pertemanan palsu adalah yang terburuk. Hindari sebisa mungkin jika kamu jujur dan terus terang dan bermaksud baik. Itu akan tampak di matamu, tidak mungkin disalahartikan. Jadi tuh lebih baik kita jujur dengan apa adanya ya kayaknya, daripada kita tuh harus munafik atau kayak ngomong di belakang tentang orang lain. Kalau menurut Mardi sendiri apa poin pentingnya? Ya, menurut saya poin penting ini kita bisa tahu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Untuk hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah yang pertama opini orang dan tindakan orang. Seperti tindakan orang mengomentari kita, bagaimana cara kita berpakaian dan bagaimana cara kita berbicara. Terus yang kedua, di bawah ini yang di bawah kendali kita adalah keinginan kita dan tujuan kita. Karena tujuan kita dan keinginan kita hanya kita yang bisa mengatur tanpa ada campur tangan orang lain. Nah setelah kalian baca buku ini kira-kira ada nggak sih manfaat untuk diri kalian sendiri gitu? Manfaatnya ya membuat kita tuh bisa mengendalikan emosi terutama ya. Karena ini kan menjelaskan juga gimana kita mengendalikan emosi. Terus yang kedua juga selain itu banyak kan orang-orang yang bilang filsafat itu berat dan kayak susah gitu, ngapain sih gitu bikin iman goyah gitu. Tapi padahal mah enggak gitu. Justru hal itu membuat kita makin memperkuat iman kita. Oh ya, selain itu juga ada hal yang menarik dari kutipan buku ini juga, yaitu dari Premeditatio Malorum. Itu sebuah imunisasi mental, mengenai tentang mental ya. Ya, semacam vaksin mental lah. Ya, dari sini tuh ada kutipan itu, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan,
orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk. Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sama saya, karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Nah, dari situ tuh ngejelasin banget kalau kita itu sesuai dong kayak zaman-zaman sekarang, apalagi zaman kita tuh zaman strawberry ya, generasi strawberry. Iya, generasi strawberry, generasi yang Penuh dengan ambisi, iya, ide cemerlang banyak banget. Tapi ya, mempunyai mental yang cukup ini ya. Iya, Ya. cukup bisa merusak gitu. Bukan merusak ya, lebih tepatnya Gampang kerupuk. down lah. iya, mental kerupuk. gampang down gitu, mental kerupuk ya. Nah, itu tuh seperti vaksin yang menyuntikkan ke dalam tubuh kita tuh virus. Nah, kita tuh tahu dong kalau virus itu jelek. Sehingga tubuh kita tuh kenal dengan virus tersebut dan membuat tubuh kita menjadi kuat dan menyangkal penyakit-penyakit jelek itu. Udah terbiasa berarti ya. Iya, betul itu, Mbak. jelas banget. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar dari hasil Buku yang udah buku kalian yang baca. kalian gitu. baca itu? Oke, yang pertama, untuk poin pertama, jangan lupa bersyukur, berpikir positif, jangan baper, dan tetap semangat. Bener apa kata Matdi, apalagi kayak di era medsos ini yang membuat kita tuh banyak overthinking, terutama overthinking kecantikan, penampilan, terus harta, terutama ya ekonomi juga tuh membuat kita kan Harus Insecure ya? mengikuti Iya, tuntutan sosial. ya harus betul, sempurna, padahal tuh manusia nggak ada yang sempurna. Iya, betul sekali itu. Pasti setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini tentang buku yang berjudul Filosofi Teras ini. Terkait cara untuk menguatkan kita ya dengan mengendalikan pikiran dari dunia luar gitu. Nah, terima kasih untuk Nabila dan Mardi sudah menginspirasi kita semua, terkhusus untuk siswa-siswi SMKN Negeri 49 Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya dalam program Cabi, membaca dan berbagi. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.